Melanjutkan chapter sebelumnya, di sini Raja Iblis Merah pun berkata dalam hatinya di hadapan Lucifer, "Meskipun aku tidak tahu sama sekali apa yang terjadi pada saat ini, tapi yang jelas aku harus memainkan peran sebagai respect dari Lord, dan untuk pelanggaran serta kesalahan dari para pelayan yang melanggar, maka hukuman harus tetap diberikan pada mereka tanpa pilih-pilih." Yang setelah itu, Raja Iblis Merah langsung mencambuk Lucifer. Lucifer pun lalu berteriak. Setelah itu, Lucifer berkata pada Raja Iblis Merah, "Respect sekali Lord pada Anda. Hukumlah aku dengan lebih keras lagi dan juga tegas." Ia pun tersenyum sewaktu cambuk itu mencambuk dirinya dari Iblis Merah. Kembali ia pun berteriak. Baik editor, teriakannya jangan yang teriakan itulah, kan nanti jadi nggak keren ceritanya. Ya udahlah, lanjut lagi Jess. Raja Iblis Merah berkata, "Dua kali cambukan, satu untuk menghukummu karena melewati batas, dan satu lagi untuk menghukummu atas kesombonganmu itu." Sembari matanya tajam menatap ke arah Lucifer. "Apakah seseorang perlu dihukum atau tidak? Itu adalah keputusanku, bukanlah kau. Kau paham?" Lucifer pun sadar jika sang raja saat ini sedang tidak main-main dengan perkataannya. Ia pun berekspresi sedikit ngeri melihat sikap dari Raja Iblis Merah. "Ya Tuan, ya itu adalah kelancangan saya. Mohon maafkan kesombongan saya. Tidak seharusnya saya bersikap seperti tadi kepada Anda. Katakan kabar apa yang kau bawa dan jangan membuang waktuku lebih banyak lagi." Yang kemudian usai dihukum oleh Raja Iblis Merah, Lucifer kemudian menjelaskan perihal kronologi kemarin. "Rajaku, kemarin saat Anda sedang tertidur, manusia yang tidak tahu diri berani mengintip ke dalam demon abyss. Saya yakin satu-satunya yang mampu melakukan ini adalah pendeta suci manusia itu." Iblis Merah yang mendengar penjelasan dari Lucifer, ia pun lalu sadar dan berkata dalam hatinya, "Sepertinya ini terjadi setelah aku memutuskan hubungan." Dan pada saat itu, kuil transmutasi mengeluarkan pengumuman dunia, menyatakan aku sebagai bos kelas dunia. Bukankah bahkan petarung tingkat 9 seperti Tanzan hanya bisa maju selangkah demi selangkah sesuai strategi. Namun orang ini mampu langsung mengintip ke dalam jurang iblis. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pendeta suci itu luar biasa hebat, dan aku tidak boleh lengah apalagi meremehkannya. Dan ada kemungkinan jika orang ini sudah mencapai tingkat Divine. Yang dimaksud sama si Suyang atau Iblis Merah, pendeta suci adalah pendeta Euphemia Vega. Kalau begitu Lucifer, aku mengerti. Sekarang kembalilah ke tempat yang kau jaga. Baiklah yang mulia, hamba mengerti dan siap menjalankan perintah dari Anda. Sembari berjalan keluar dari tempat itu, Lucifer pun berkata sendiri, "Samal juga mati." "Tidak, ini pasti atas izin rajaku. Kelompok manusia itu tidak mungkin bisa maju ke tahap kemarahan secepat ini. Rajaku tercinta, untuk Anda, aku rela mati seperti Samal." Cerita pun kembali kepada Raja Iblis Merah. Ia pun berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa ada tokoh yang kuat juga tersembunyi di kuil transmutasi. Tak heran kekuasaan mereka stabil begitu lama. Namun untuk saat ini, hal itu tidak ada hubungannya denganku. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah segera meningkatkan kekuatanku. Selanjutnya, aku harus menyelesaikan tugas transmutasi kelima dan secara resmi naik ke tahap legendaris." Cerita pun kemudian berpindah pada sebuah alam rahasia naga. Di sana ada Tuan Aguston yang sedang berburu naga. Ia pun berkata, "Ini aneh sekali. Aku jelas-jelas sudah mengikuti semua metode yang diberikan oleh Suyang padaku. Tapi kenapa aku tidak bisa menaklukkan mereka? Dan juga, mereka juga lebih memilih untuk aku menghabisinya saja daripada para naga ini harus aku jinakan seperti halnya Suyang yang telah berhasil menjinakkan Black Dragon. Sampai hari ini aku sudah mencoba 3 alam rahasia naga sekaligus, dan aku hampir menyelesaikan semua alam rahasia naga di Federasi Eagle Beauty. Tapi mengapa tidak ada satupun naga yang mau aku jinakan?
Hah, sebentar. Rupanya ada sebuah notifikasi sistem. Aku harus segera untuk membacanya. Menurut hasil dari notifikasi sistem itu menjelaskan pengumuman dunia. Senjata pertama dari seri Reversine telah diperoleh. Kemajuan subjugasi bos kelas dunia 1-7. Apa? Siapa orang gila yang telah berhasil menyelesaikan semua ini? Aku tidak menyangka ada orang gila sekuat ini. Tuan Guston pun menjadi sangat murka karena ia merasa jika ada sosok hebat yang saat ini telah berusaha untuk menyainginya. Siapa yang berani mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh kuil? Betapa lancangnya dia, ujar Tuan Aguston. Mengalahkan Raja Dosa Asal dalam sehari bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Apakah itu tangsan? Jika ada yang melanggar aturan, itu adalah tindakan yang tidak menghormati pendeta agung yang terhormat, Elupemia, dan juga tindakan yang menghormati aku. Tidak peduli siapapun itu, jika mereka berani untuk tidak menghormati pendeta agung yang terhormat, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Cerita pun kemudian berpindah ke sebuah negara yang bernama Negara Sakura Kyoto. Di tempat itu, seorang petinggi yang bernama Tuan Takigawa dari negeri Sakura sedang berbicara pada semua orang, termasuk seseorang yang ia sindir. "Seberapa yakin putrimu bisa menaklukkan naga?" tanya Tuan Takugawa. "Aku dengar naga hitam sudah ditaklukkan oleh seorang jenius. Kita dari negara Sakura tidak boleh tertinggal begitu saja." Nampaknya Tuan Tokugawa pun tidak terima dengan apa yang telah berhasil diraih oleh Suyang. Yang setelah itu, dengan nada yang tegas, seorang pria pun menjawab pertanyaan dari Tuan Tokugawa yang merupakan kepala keluarga Asushi, bernama Asushi Sunchiro. Dia tuh ayah dari nona muda Asushi Michiko apa ya waktu itu. Pokoknya itulah yang baju putih itu, kalau kalian ingat. Tuan Sunichiro berkata, menanggapi Tuan Tokugawa, "Meskipun naga hitam sudah ditaklukkan, negosiasi kami dengan Longxia masih berlangsung. Mereka telah berjanji bahwa putriku akan pergi untuk menaklukkan naga merah. Bahaya naga merah jauh lebih kecil daripada sosok naga hitam. Berdasarkan pemahamanku tentang putriku, peluang keberhasilannya setidaknya 70% dari 100%. Kalau begitu itu terdengar sangat bagus. Dalam hal ini, mari kita bahas masalah mengenai Demon Abyss. Kali ini kita memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama, menantang Raja Dosa Asal, dan kita harus memanfaatkan peluang ini dengan sangat baik." "Ya, aku setuju dengan ucapanmu itu." Yang kemudian Tuan Tokugawa pun bersama dengan yang lain mendapatkan sebuah notifikasi sistem pemberitahuan yang menjelaskan pengumuman dunia. Senjata pertama dari seri Reverse Sin telah diperoleh. Kemajuan subjugasi bos kelas dunia dari level 1-7, sama halnya dengan Tuan Aguston, notifikasi sistem yang mereka dapatkan. Sontak saja Tuan Tokugawa pun menjadi sangat terkejut sekali mendengar berita ini. Apa yang terjadi di sini? Bahkan kita sudah sepakat bahwa kita akan menjadi yang pertama. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan mereka bahkan berhasil mendapatkan senjata Reversin. Keberuntungan macam apa ini? Orang itu sungguh luar biasa. Tapi orang-orang itu pun mengira jika salah satu orang hebat yang berhasil melakukan semua itu tak lain adalah Tuan Aguston, Tuan Tangzan, dan juga Nona Karelina. Menurut Tuan Tokugawa sendiri, tidak banyak negara yang mampu menyelesaikan strategi melawan Raja Dosa Asal dalam sehari. Siapa yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh kuil? Apakah ini Federasi Eagle Beauty, pemimpin Shogun? Kalau begitu, sekarang cepat, mari kita pergi ke kota suci. Kita perlu penjelasan untuk hal ini. Cerita pun kemudian beralih ke sebuah kota suci. Di sana ada pendeta agung, Euphemia Vega, pendeta agung, para pemimpin dan eksekutif dari berbagai negara, serta presiden guild level Triple S sedang menuju ke kota suci. Pasti karena pengumuman dunia yang baru-baru ini terjadi. Mohon segera buat keputusan. Tutup penghalang dan buka jalan, izinkan mereka untuk masuk.
Baiklah kalau begitu, segera lakukan yang terbaik dan jangan membuatku menjadi kesal lagi. Sejak awal era game dengan bimbingan kuil transmutasi, kita telah memerdekakan perselisihan dan perang antar negara sehingga dunia dapat kembali tertata hingga hari ini. Insiden seperti pengkhianatan aliansi hari ini sudah lama tidak terjadi lagi. Tapi jika masalah ini memicu konflik baru antar negara, maka sudah dapat dipastikan hasil akhir kemungkinan besarnya akan sangat melemahkan kekuatan para transmuter yang ada dalam situasi krisis yang tidak jelas dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Hal ini tentu bukan sesuatu yang baik. Kemudian, di kota suci saat ini, para petinggi pun sudah berkumpul. Ada Tuan Tokugawa, Aguston, Tangsan, dan juga Nona Karenina, serta Pendeta Vega. Tuan Tokugawa berkata, "Pendeta Agung Eupemia, kemarin di bawah kepemimpinan Anda, kami mencapai kesepakatan bahwa awalnya negara Sakura lah yang akan menjadi yang pertama menantang Raja Dosa Asal dalam 3 hari. Tapi sekarang kesempatan ini telah direbut oleh seseorang yang licik dan tidak tahu malu mencuri artefak ilahi kita, sembari menunjuk ke arah 3 orang petinggi yang lain. Rapat hari ini harus mengidentifikasi pencuri itu dan memaksanya mengambilkan artefak. Tolong tegakkanlah keadilan, Pendeta Agung." Pendeta Vega berkata, "Seperti yang bisa Anda lihat, seorang telah melanggar aturan yang kita tetapkan kemarin dengan cara ilegal, membunuh Raja Dosa Asal dan mencuri artefaknya. Ini bukan hanya provokasi terhadap negara-negara lain, tetapi juga tentang terhadap kuil transmutasi." Namun walaupun begitu, dewa yang penuh belas kasihan bersedia memberi kesempatan bagi orang-orang berdosa ini untuk bertaubat tentunya, jika dia bersedia mengakui kesalahannya dan mengambilkan artefaknya kembali. Aku Pendeta Agung ketiga Eupemia bersumpah demi nama patung atas nama kuil transmutasi bersama dengan negara-negara lain untuk tidak mengejar tanggung jawab terhadapnya. Dan jika itu yang terjadi, maka aku harus menjalankan tugasku dengan baik. Di bawah bimbingan patung suci di kuil suci ini, di bawah cahaya yang bersinar sangat terang dan suci, ungkap kebohongan si penipu itu. Jika ada yang berbohong, maka cahaya suci akan lenyap di hadapan orang itu. Jangan berpikir kamu bisa lolos dari pandangan patung ilahi. Sesuai apa yang dikatakan oleh Pendeta Eupemia Vega barusan, tempat itu pun dikelilingi oleh cahaya-cahaya suci yang sangat terang sekali. Orang-orang pun berkata, "Apakah kamu melihat cahaya yang menghilang dimanapun?" "Tidak, aku hampir buta karena silau dari cahaya itu sungguh sangat menyilaukan sekali. Bahkan ada orang yang sampai memakai sebuah kacamata hitam untuk melindungi matanya." Setelah itu Nyonya Carlina langsung menyuarakan pendapatnya. Sepertinya tidak ada yang berbohong. Ada apa ini? Apa orang itu terlalu takut untuk muncul di tempat ini? Dan apakah masih ada satu orang yang belum menjalin tes poligraf di kuil?